Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama saya di channel Logika Politik, channel yang membahas mengenai logika-logika untuk beberapa keadaan perpolitikan dan prediksi mengenai perpolitikan ke depannya. Tetap bersama saya di sini dan jangan lupa like, subscribe dan share videonya jika kalian suka. Gak usah berlama-lama, kita mulai saja. Ya, momen ini adalah mungkin jawaban dari perkataan Bu Ketum Banteng yang bilang kalau hubungannya dengan Pak Prabowo baik-baik saja, tapi kok gak kelihatan ya? Dimana kira-kira Bu Ketum Nasgor? Kok gak kelihatan ikut reunian bareng ya? Apa karena ada Pak Jokowi di sana ya? Kita lihat dulu videonya permisa. Oh, dia mau cawe-cawe. Bukan saya. Beliau. Cawe-cawe bahasa apa sih, Pak? Bahasa Jawa. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Joko Widodo saat menghadiri acara pernikahan pada Sabtu 1 Februari 2025 malam. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo sempat bersenda gurau dengan Jokowi hingga menyinggung soal cawe-cawe. Momen itu terjadi dalam acara pernikahan putra politikus PAN Hatta Rajasa, yakni Rashid Rajasa, dengan cucu dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala, yakni Tamara Kala. Video singkat itu diunggah Jokowi melalui Instagram story-nya pada Sabtu 1 Februari 2025 malam. Namun unggahan itu langsung dihapus Jokowi beberapa jam kemudian, sementara dalam video itu terlihat Prabowo berbincang dengan seseorang yang berada di depannya. Sang Presiden mengungkapkan keinginannya untuk mampir ke Solo. Jokowi yang berada di samping Prabowo pun langsung menyaut. Presiden ke-7 Republik Indonesia itu berkelakar Prabowo hendak mampir ke Solo untuk cawe-cawe. Sembari tertawa, Jokowi mengatakan sejatinya lah bukan ia yang hendak cawe-cawe. Lantas Prabowo pun mempertanyakan arti cawe-cawe hingga dijelaskan oleh Jokowi. Kemudian Prabowo pun berkelakar ingin cawe-cawe dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Jokowi pun langsung menimpali jika cawe-cawe dengan SBY diperbolehkan, namun dengan dirinya tidak boleh. Hal itu pun disambut gelak tawa oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Oh, dia mau cawe-cawe. Bukan saya. Beliau. Cawe-cawe bahasa apa sih, Pak? Bahasa Jawa. Ikut-ikutan. Pengen ikut-ikutan. Obama, Warek Obama. Cawe-cawe lagi. Apa biasa? Kemarin juga Bagian negara itu Pak Jawa. Saya mau juga cawe-cawe seperti Pak. kalau boleh. Oh, kalau itu bukan PAN lima saya. Hahaha, momen kocak memang, begitu harmonis banget ya hubungan mereka itu, sampai-sampai bisa bikin ketawa yang ngelihatnya, terlihat sangat bahagia sekali Pak Prabowo ya, bener-bener bikin adem melihatnya, dan bikin cengar-cengir sendiri. Di video itu Pak Prabowo bilang kalau Pak Prabowo ingin mampir ke Solo, lalu Jokowi menjawab, Pak Prabowo mau ke Solo untuk cawe-cawe, tapi malah Pak Prabowo bilang ingin cawe-cawe kepada SBY, benar-benar asik. Nah, di situ Pak Jokowi menyindir orang-orang yang bilang kalau Pak Jokowi suka cawe-cawe setelah Pak Prabowo bilang saya juga mau cawe-cawe ke Pak SBY. Jawabannya begini, kalau ke Pak SBY boleh, kalau ke saya gak boleh. Tapi Pak Prabowo langsung jawab begini, gak ada itu, bekas panglima saya kok. Nah, jadi Pak Prabowo sendiri gak mempermasalahkan cawe-cawenya siapapun, ya tentu sangat jelas dong. Masa Bu Ketum Nasgor yang jelas-jelas cawe-cawe ke pemerintahannya Pak Prabowo gak ada yang mempermasalahkan, kan sama-sama mantan presiden juga? Giliran Pak Jokowi ikut cawe-cawe jadi masalah, begitu? Kocak emang, Pak Prabowo sendiri sudah gak mempermasalahkan cawe-cawenya Pak Jokowi, malah beliau sendiri ingin cawe-cawe ke SBY juga. Dan terlihat banget kebahagiaan di antara mereka berdua, saya sih ngelihatnya sebagai pemandangan yang sangat indah ya. Gak tahu bagi orang-orang yang udah kadung benci sama Pak Jokowi, kayak Mbah Amin, Bakul Sampah Faisal Yaman, Rocky Gemblung, Koni, iya, bagaimana kabarnya Bu Koni ya? Kok mendadak lenyap dari peredaran setelah BAP Apem Wine-nya keluar ya? Saya jadi kangen beneran sama Bu Koni deh. Hahaha, modiar-modiar lu pada, yang sukanya nyinyir ke Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo membuktikan langsung hubungan mereka sangat baik-baik saja. Malah saya jadi bertanya sebenarnya hubungan Bu Ketum Nasgor dengan Pak Prabowo seperti apa?
Kalau emang mau ketemuan sama Pak Prabowo ya tinggal atur jadwal saja. Kayaknya memang salah satu dari kedua orang ini ada yang gak niat ketemuan deh. Ya mudah-mudahan siang gak niat ketemuan Pak Presiden kita. Ngapain juga ketemuan sama Bu Ketum Nasgor yang mungkin akan menambah beban pikiran Pak Presiden saja. Logikanya begini ya, kira-kira Pak Jokowi masih sempat ikut-ikutan cawe-cawe ke pemerintah gaya? Kan di rumahnya ribuan warga datang pada minta salaman dan foto, ya kalaupun sempat juga Pak Prabowo gak mempermasalahkannya kok ya. Kenapa ada aja orang-orang yang mempermasalahkan cawe-cawenya Pak Jokowi itu? Di video itu juga, Pak Prabowo nanya, saya yakin hanya pura-pura nanya aja, apa sih cawe-cawe itu? Terus dijawab sama Pak Jokowi kalau cawe-cawe itu pengen ikut-ikutan, dan saat perbincangan itu. Saya baru pertama kali melihat Pak Jokowi tertawa bahagia sebegitunya, seakan sedang melepaskan keinginan untuk memperlihatkan kebahagiaannya bertemu dengan sambungan rantai sepedanya yang gak akan pernah putus itu. Lalu kemungkinannya apa saja? Kemungkinan pertama adalah Bu Ketum Nasgor gak diundang di pernikahan itu, tapi kayaknya kemungkinan ini sih gak mungkin ya. Kan SB juga diundang di sana, jadi kemungkinannya diundang tapi sengaja gak datang. Kenapa gak datang? Ya gak taulah saya, mungkin gak mau ketemu Pak Jokowi, gak mau ketemu sama Pak Prabowo, atau gak mau ketemu sama musuh bebuyutannya yaitu Pak Susilo Bambang Yudhoyono ya, kan yang kumpul di sana musuhnya semua, wakakakakaka. Makanya Bu, mending nyari teman deh daripada nyari musuh, ya kalau musuhnya orang-orang yang kelasnya di bawah Ibu, ini musuhnya orang-orang top semua, jadi ketika berkumpul ya mereka asik-asik saja dan ketawa-ketawa lepas. Mungkin Bu Ketum lagi nepuk kening dan bilang gini ya, duh musuhku tambah akeh cuk. Lalu dipanggillah Hasto terus Hasto dibilang gini, tuh Hasto tuh 3 orang lagi pada ketawa-ketawa bahas cawe-cawe, kita harus ngapain tuh? Lalu Hasto menjawab, saya sendiko dawuh saja dengan apa yang diinstruksikan oleh Ibu. Lalu Bu Mega menjawab lagi, tembok ya jangan saya terus yang suruh mikir, bantuin mikir juga kek, kalian cuma enak-enakan nunggu instruksi dari saya, mumet endas kutu. Hahaha. Terus Bu Ketum curhat, kita kudu piaya tuh? Kita di sini mumet, pusing, stres mikirin cara misahin mereka berdua malah mereka bertiga kumpul bareng, piaya tuh? Terus Hasto menjawab, ya gak tahu saya Bu Ketum langsung naik pitam. Koe piye toh tuh, jadi sekjen kok gak bisa mikir gimana caranya misahin mereka berdua, sekarang misahin mereka bertiga, bukan berdua lagi, makin pusing aku tuh. Terus Hasto menjawab, ya kalau Ibu makin pusing saya apalagi Bu, saya makin stres dong Bu. Wakakakaka, sudah, serius lagi, kemungkinan yang lain adalah Bu Ketum Nasgor dan kawan-kawannya bakalan tambah bingung. Apakah nanti waktu Kongres PDIP yang rencananya akan digelar pada bulan April nanti akan mengundang Pak Presiden atau tidak? Ya salah siapa? Rencana mau ketemuan saja berbelit-belit akhirnya ditabrak dulu sama Pak Jokowi. Dan memperlihatkan keakraban mereka berdua. Dengan beredarnya video ini, kemungkinan selanjutnya adalah Pak Jokowi akan diterpa isu lagi yang nantinya para pecinta Pak Jokowi akan langsung bergerak cepat untuk membelanya. Gak usah khawatir Pak Jokowi, panjenengan dicerca dicaci dimaki biar kita-kita yang membalasnya saja. Panjenengan diam saja dan temui warga yang ingin berfoto bareng sama panjenengan. Itu lebih mulia daripada panjenengan ikut membalas serangan yang kita-kita bisa melawannya. Udah bahagia rasanya melihat 2 mantan presiden dan 1 presiden aktif berkumpul bareng dan ketawa-ketawa bersama di sana. Apakah PDIP sekarang punya 3 musuh besar? Kok 3? Lah kan PDIP sudah berkomitmen menjadi oposisinya pemerintah saat ini. Ataukah hanya 2 musuh saja yaitu 2 mantan presiden itu? Sepertinya PDIP saat ini semakin pusing melihat keakraban kedua musuh besar mereka yang ketawa-ketawa bareng Pak Presiden dan membahas cawe-cawe. Ingat Pak Prabowo bilang, saya juga mau cawe-cawe ke Pak SB. Wakakakak, ini semakin kocak lagi, kalau saya parodikan begini kira-kira. Pak, cawe-cawe itu apa sih? Cawe-cawe ya pengin ikut-ikutan, Okelah saya pengin ikut-ikutan kayak Pak SBY yang pernah dianggap pengkhianat oleh Bu Ketum Nasgor itu. Nah kalau cawe-cawenya ke Pak SB boleh, kalau ke saya gak boleh Pak.
Ya bisa gitu dong, kan Bapak mantan panglima saya. Saya juga pengen ikut-ikutan seperti Bapak juga dong. Terus Bu Ketumnya yang ngeliat itu, walah-walah. Ini malah presiden yang baru mau ikut-ikutan seperti dua musuh besar saya. Waduh, kata Bu Ketum sambil nepuk jidat, musuhku nambah banyak ini, apa aku kudu nyerah saja ya dan ikut nimbrung bersama mereka? Tapi aku udah kadung menyerang mereka, apa mereka masih mau nerima aku jadi teman mereka ya? Ah bingung aku, jadi musuh lawannya dua mantan presiden dan satu presiden aktif. Mau berteman gengsi dong aku, kan udah nyerang, masa nyerah terus jadi teman? Akhirnya Bu Ketum nanya sama netizen yang nonton video ini, menurut kalian apa aku harus gabung sama ketiga orang itu atau biarkan mereka jadi musuhku saja ya? Jawab dong ya di komentar. Wakakakaka. Udah dulu ah, sakit perut saya jadinya gara-gara memparodikan pertemuan ketiga orang top itu. Setidaknya pelajaran yang bisa kita dapat adalah begini, gak ada untungnya memusuhi seseorang, karena bisa jadi yang dimusuhi oleh kita sedang asik ketawa ketiwi di sana dan gak mikirin kita. Segitu dulu video saya kali ini, mudah-mudahan bisa membuat kita semua semakin bisa berpikir, mana yang harus kita pilih dan mana yang harus kita tinggalkan. Jangan sampai asal-asalan ya, semangat cerdas! Kembali lagi saya ingatkan, like, subscribe, share dan kirim komentar kalian. Terima kasih.